dari edisi 2020, 2007 sampai 2014 seluruh majalah. Kenapa? Apa yang paling penting dari seorang copywriter yang mungkin saya akan bagikan di awal itu adalah style dan kita harus tahu bagaimana cara merepresentasikan sebuah style dan cara bicara sebuah brand. Karena tiap brand, tiap entitas perusahaan akan meng-hire seorang copywriter itu akan menjadi bagian dari tim branding. Dan key dari copywriting itu adalah konsistensi pemaparan, penggambaran dan persepsi terhadap brand tersebut gitu. Nah, jadi saya mengawali karir itu sebenarnya dengan menulis sebagai seorang reporter. Kemudian saya melanjutkan menjadi contributor fashion, mengambil banyak pelatihan untuk menulis. Kemudian saya resmi menjadi official copywriter. Copywriter waktu itu di Pomelo, saya mengawali karir sebagai seseorang yang menuliskan tentang em, apa itu pomelo, kemudian produk deskripsi. Jadi saya menjelaskan itu baju-baju yang ada di pomelo itu bahannya terbuat dari apa dan bagaimana. Lalu juga saya ikut turun menjadi tim yang mengisi em, copywriting untuk SEO, copywriting untuk UI UX. Nah, ternyata di situ saya belajar, oh copywriting itu beda-beda ya, nggak cuman serta-merta ada yang copywriting itu creative copywriting, ada copywriting yang ternyata saya tuh harus kaku gitu. Karena saya dibatasi dengan limitasi jumlah kata gitu. Nah, ini akan saya paparkan. Jadi di tahap awal ini kita akan bahas dulu apa sih sebenarnya copywriting, esensinya itu apa dan bedanya apa sama content writing. Kadang-kadang kita suka ketukar-tukar nih sama copywriting dan content writing. Dan sudah pasti formulasinya seperti apa. Oke, em, saya mau tahu dulu sih teman-teman di sini mungkin boleh jawab pertanyaan saya. Kenapa teman-teman mau belajar copywriting? Any opinion? Kenapa mau belajar copywriting? Untuk penulisan konten. Oke. Ada lagi? Anyone? Bagian dari digital marketing. Menarik. Karena saya suka nulis lagu, jadi pengen explore lebih dalam juga dalam penulisan. Wow, this is nice. Menambah pengetahuan, menambah skill seni menulis. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. So, sebenarnya banyak sekali ya alasannya. Eh, mau itu personal, mau itu untuk menaikkan karir, mau tadi secara saya lihat ada juga yang jawab digital marketing, meningkatkan skill. Ya, copywriting itu adalah salah satu dari skill yang dibutuhkan menjadi seorang marketer gitu. Dan sebagai seorang marketer, copywriting itu sangat essential. Memang perlu kita melakukan dan perlu punya kapasitas untuk melakukan copywriting. Jadi kemampuan kita berbahasa itu sangat penting. Nah, yang saya rasakan ketika kita memiliki kemampuan bahasa, apalagi kalau memang sehari-hari kita itu tidak menggunakan bahasa baku dari bahasa Indonesia, tantangannya itu lumayan tinggi teman-teman. Apalagi kalau saya personally, em, saya itu bahasa sehari-harinya ya memang bahasa Indonesia ya. Tapi mother tongue saya itu karena orang tua saya dari mama saya terutama dari Palembang. Jadi saya pun juga kalau ngomong pakai menggunakan bahasa Palembang. Tidak menggunakan bahasa Indonesia kalau di rumah. Di luar aja menggunakan bahasa Indonesia. Jadi waktu SD pun saya merasa setelah saya menjadi seorang memiliki role in copywriting, ternyata kemampuan berbahasa kita itu juga mempengaruhi hasanah kekayaan kemampuan kita menciptakan sebuah copywriting gitu. Nah, makanya kenapa saya tuntut atau saya ajak teman-teman untuk rajin untuk belajar explore berbahasa. Jadi mungkin ada bahasa yang perlu memang harus dipelajari. Yang paling minimal adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kenapa? Karena konsonan bahasa Inggris itu struktur katanya itu biasanya lebih rapih dibandingkan susunan kata bahasa Indonesia. Kalau teman-teman notice kata-kata bahasa Indonesia itu kadang-kadang satu kata bisa berarti beberapa arti. Sedangkan kalau struktur SPOK dari bahasa Inggris itu lebih terstruktur. Jadi ini sangat menarik sebenarnya. Hasanah kemampuan bahasa semakin kita rajin membaca,
Itu sebenarnya mekanisme memperkaya. Nah, bagaimana orang yang seperti saya yang sulit gitu ya atau kurang suka untuk membaca, saya alihkan itu dengan membaca majalah. Karena saya suka majalah, saya lebih memilih majalah dibandingkan novel. Kemudian saya lebih suka baca koran dibandingkan em, membaca portal berita online. Memang kalau dari sisi digital tidak terlalu digital ya, tapi kadang-kadang ada kata-kata yang menurut saya, oh ini kata-kata baru gitu. Dan biasanya suka kayak saya kulik. Itu mungkin salah satu em, pertanda kenapa saya memang punya kemampuan copywriting. Nah, tetapi copywriting itu bisa dilatih kok. Makanya kenapa kita belajar hari ini. Em, Tadi udah. Nah, copywriting. Kenapa copywriting itu essentials? Coba teman-teman lihat gambar ini. Ada gambar perempuan di sebelah kiri, banyak perempuan, dan ada gambar mendiang Lady Diana. Sebenarnya artinya apa ini? Em, ada yang mau berpendapat artinya gambar ini apa? Style, oke. Menurut promosi produk Adidas, oke. Kamu langsung tahu itu promosi produk Adidas dengan melihat gambar tersebut? Karena ada logonya ya. Personality wanita, oke. Gender equality, semua setara. Iya ada logo, oke. That's very interesting. Jadinya sangat ambigu ya kalau kita nggak punya tambahan copywriting. So we are assuming gambar-gambar ini benar tuh. Bingung sih Kak, nggak ada yang spesifik menurut Abai. Ingin dikenang elegan seperti Princess Diana. So we come up with so much apa namanya dengan banyak hal, banyak sekali persepsinya. Nah itulah dunia tanpa copywriting teman-teman. Copywriting itu menambahkan esensi, memperjelas apa yang ingin ditawarkan oleh sebuah brand, sebuah produk, sebuah informasi, sebuah rangkaian kata yang sangat essential. Jadi, ternyata ini teman-teman maksudnya. Adidas itu mungkin tadi ada yang benar tuh, elegan seperti Lady Diana, tapi mungkin take-nya sebenarnya maksudnya Adidas timeless classic, iconic Greats and Classic Adidas. Mereka mempromosikan lini produk Adidas yang timeless classic itu, yang klasik Adidas yang bergaya desain klasik. Mereka menggunakan rangkaian beberapa figur yang timeless yang mereka anggap selalu dikenang gitu. Nah, desainnya Adidas pun diharapkan selalu dikenang secara timeless gitu, tanpa ada batas waktu. Itu niatannya. Kalau tadi em, apa namanya gender equality banyak sekali terus habis itu tentang ragamnya perempuan dan segala macam. Ternyata dari Dove itu adalah ingin menjelaskan ini tuh jenis-jenis rambut gitu. None of these women are hair models. After all, neither are you. Jadi mereka mau menunjukkan semua perempuan itu um, mereka itu berhak gitu untuk mendapatkan treatment rambut terbaik dan mereka adalah cantik dengan apa adanya gitu. Jadi mau itu model mau itu bukan, sebenarnya at the end of the day perawatan rambut itu penting gitu kan. That's how the beauty of marketing ya. Um, and that's how the beauty of writing. Jadi copywriting itu adalah penulisan dari konteks pemasaran. Apa sih yang mau dijual dari produk tersebut gitu. Jadi em, kalau nggak ada, kalau cuma gambar ayam dengan bentuk apa namanya dengan ulekan, kita punya asumsi ada beberapa kan. Ada ayam geprek, ada ayam kemudian gobios atau ayam apa. Tanpa ada copywriting, kita tidak tahu sebenarnya yang dijual itu apa. Jadi gambar itu bisa ditranslasikan dan semakin bisa sampai ke penglihatnya atau sebagai orang yang penikmatnya karena ada narasi atau copywriting yang diciptakan. Nah, menurut Tamila Karsivadze, di jurnalnya itu Copywriting in Social Media, dia menyebutkan simple pengertian copywriting itu adalah penulisan konteks-konteks pemasaran yang berguna untuk menjual dari produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, kita lebih dalam lagi ya, menggali gitu ya.
Apa sih sebenarnya pengertian copywriting? Dari awal em, tahun 1828, menurut Noah Webster, em, copywriting itu hanyalah sebuah imitasi dari writing dan printing. Jadi tulisannya ditulis kemudian di print gitu. Di printnya itu dicetak gitu. Lalu di pertengahan 1870, um, copywriting itu adalah selalu terkait dengan advertising saja gitu. Jadi beda nih kalau misalnya kalau di tahun 1870 pertengahan, kalau teman-teman ngomong copywriting, orang pasti akan mengira itu oh itu iklan ya gitu. Padahal copywriting itu tidak hanya sebatas itu, tapi pada saat itu dibagi jadi dua, ada yang writing ads, ada yang news writing. Jadi news writing itu terpisah. Kemudian dengan adanya internet dan digital marketing, copywriting itu semakin berformulasi sehingga copywriting ini sudah bisa mendistance dirinya dari sekedar sebuah iklan, tetapi merupakan sebuah jenis atau bentuk dari marketing dan juga bentuk dari informasi gitu. Jadi bisa dua hal sebenarnya sifatnya si copywriting. Menurut Devon Denom, dalam pengertian dari jurnal yang dia berikan, proses writing itu conflict writing itu adalah menuliskan tentang sebuah konten atau tentang sebuah perihal untuk supaya konsumer ini tuh tertarik untuk membeli. That's copywriting. Jadi goalnya itu di 2023 ini kebanyakan memang copywriting secara menyeluruh mengarahkan untuk penjualan. Menurut Barbara von der Osten, copywriting itu tidak sebatas dalam proses penulisan, tapi proses kreasinya untuk membuat sebuah konten tuh yang menarik gitu. Jadi copywriting ini merupakan bagian dari konten marketing. Prosesnya itu dibuat untuk meningkatkan apa lagi? Kalau bukan konversi, konversi itu adalah orang tertarik untuk berbelanja sampai akhirnya boost salesnya naik, gitu ya. Jadi at the end of the day memang copywriting ini merupakan usaha atau merupakan langkah perpaduan dari kata-kata yang diciptakan oleh seorang marketer untuk meningkatkan keinginan seseorang, desire-nya itu semakin ingin membeli produk tersebut. Karena apa? Sebuah produk dan tugas tujuan dari seorang marketer itu adalah menciptakan desire. Desire itu keinginan. Orang tuh pengen punya barang tersebut. Caranya apa? Melalui visual dan copywriting. Ketika digabungkan, itu adalah menjadi sebuah advertising. Jadi, copywriting itu sangat esensial untuk melengkapi. Karena kadang-kadang orang cuma percaya, oh yang penting visualnya bagus. Tapi kalau copywritingnya salah, typo, nggak benar, itu akan berefek terhadap penjualan loh. Nanti akan ada insight-insightnya ya, saya infokan. Nah, apa sih benefitnya dengan adanya copywriting ini gitu ya? Mungkin teman-teman penasaran gunanya tuh apa? Sebenarnya tahapan benefitnya itu ada 5. Yang pertama itu copywriting itu harus bisa menciptakan sebuah dampak emosional. Dampak emosional di sini tuh ketika orang membaca, mereka tertarik gitu. Maksudnya apa ini? Gitu. Em, pernah ingat iklan salah satu provider namanya Tri. Dia cuman waktu itu kayak awal di tahun 2000-an deh. Mungkin teman-teman belum belum aware. Em, dia cuman bikin copywriting di billboard dengan tulisan 3 Tri, dan tulisannya mau tanda tanya. Itu membuat orang kayak ini maksudnya apa ya? Gitu. Jadi menciptakan sisi emosional gitu. Kita penasaran maunya ini maksudnya apa? Warna bannernya gelap, hitam gitu ya, terus dengan tulisan angka 3 dengan coraknya itu, dan mereka nulis mau gitu. Nah, menciptakan emotional impact itu sangat perlu gitu ya. Salah satu lagi copywriting yang menurut saya menarik dan mungkin ini akan relate buat teman-teman nih yang kalau dengar, kebetulan karena saya suka K-pop. Jadi salah satu case yang saya mau angkat itu
adalah betapa menariknya hari ini ada salah satu member dari Blackpink yaitu Jennie, dia mengeluarkan single terbarunya, Mantra. Nah, di salah satu copywriting promosinya, dia itu membuat internet ngobrolin tentang promosinya dia, selain memang kekuatan brandnya dia, adalah dengan menimbulkan emotional impact. Kenapa? Karena dia melakukan di promosinya itu, dia menempelkan poster, bukan poster ya, kayak pengumuman. Terus kalau di New York itu biasanya tuh kalau misalnya kita mau cari informasi tentang lowongan kerja atau apa ada tempat baru gitu ya atau ada gig-gig penawaran pekerjaan untuk artis gitu, biasanya ditempel dan orang tuh bisa robek gitu. Nah, si Jenny ini menuliskan Calling All Pretty Girls. Jadi dia bikin video terus dia robek itunya. Seakan-akan tuh dia lagi nyari nih cewek, lagi ngumpulin cewek-cewek cantik. Artinya apa? Waktu itu internet langsung ngomongin I'm the pretty girl, I'm the pretty girl gitu. Jadi they giving the emotional impact from that simple copywriting, calling all pretty girls gitu ya. Nah, ternyata itu adalah bagian dari rangkaian strategi dia untuk membawa, oh ternyata calling all pretty girls itu adalah bagian dari liriknya dia, pretty girls gitu. Jadi em, itu adalah bentuk ya, mungkin secara gamblang kita tidak tahu siapa tim di balik promosi al- eh, musik lagunya Jennie yang berjudul Mantra ini yang rilis hari ini. Tapi rangkaian promosinya bisa diomongin sama seluruh dunia dan sempat trending nomor satu dan nomor dua dengan hashtag Calling All Pretty Girls. Itu berarti merupakan bentuk copywriting yang sukses karena memberikan emotional impact. Yang kedua apa? Merelate. Jadi relate dengan brand kalian. Relate to your brand gitu ya. Jadi adanya rasa copywriting itu sebenarnya juga harus menciptakan berhubungan dengan diri kalian dan juga berhubungan dengan orang lain. Bagaimana menciptakan koneksi tersebut gitu dari sisi copywriting. Dan itu sangat menarik ya. Copywriting itu memang bisa mempengaruhi selain menciptakan emosional, dia udah merasa, wah ini bagus banget kata-kata ini. Saya merasa dekat dengan brand ini. Sebenarnya pengen tahu tentang brand ini. Ketika dia timbul rasa ingin tahu, disitulah dia akan tahu apakah brand ini memberikan, menyelesaikan pain point dia atau enggak gitu. Maksudnya apa? Kayak misal ya, kita apa namanya, em, ambil contoh kita let's say mau mengutarakan copywriting untuk Ultra. Ultra bilang kalau misalnya minum susu itu ternyata membuat tubuh semakin sehat ya. Emosional dong kita, wah beneran nih semakin sehat gitu. Ya, karena Ultra itu kandungan susunya 90%. Oh, ini brand susu yang saya cari yang 90% gitu. Kenapa 90%? Karena kita ada mengandung susu yang murni, kita langsung dari susu sapinya. Tidak ada olahan-olahan tambahan. Yang dimana pain point untuk seorang customer adalah, waduh susu-susu yang lain, misal Cimory gitu ya. Itu kandungan susunya cuma 20%. Frisian Flag cuman kurang dari 20%. Jadi pain point banget saya beneran pengen minum susu yang murni nih. Nah, dengan adanya kalimat dari Ultra yang menjelaskan 90% kandungan susu yang murni, itu sudah men-solve problem mereka. Tinggal CTA to purchase-nya aja. CTA-nya bisa bermacam-macam. Kalau misalnya udah yakin nih dengan kata-kata 90%, CTA-nya bisa aja dengan bilang beli sekarang, ya kan? Kita bisa lihat dengan kata beli sekarang. Yang kedua, um, hurry, buruan, stok terbatas untuk memberikan sedikit push gitu ya. Atau bisa juga dipromosikan dengan harga cuma 10.000 gitu. Jadi CTA to purchase adalah bagian dari kekuatan copywriting. Kalau nggak ada copywriting, kita nggak bisa mengajak orang. Jadi call to action itu adalah memanggil orang untuk membuat sesuatu. Nah, goalnya apa? Kalau udah itu, copywriting itu pada pada dasarnya at the end tadi ya, seperti yang sudah disebutkan oleh Barbara, kemudian tadi sama siapa tuh yang sebelumnya, Em, bahwa intinya adalah
untuk meningkatkan sales gitu. That's the important atau that's the benefit of copywriting. Lalu mungkin teman-teman perlu tahu nih, kenapa sih copywriting itu penting? Kenapa sih kalau misalnya di mungkin role di kantoran teman-teman atau di tim teman-teman gitu ya, ngerasa kayak, ah dia cuma pinter nulis. Tapi kalian tahu nggak, kalau ternyata 81% perempuan itu tidak tertarik untuk membeli sebuah produk kalau spelling atau grammarnya error, kalau ada typo, kalau ada yang salah-salah nulis gitu. Jadi, dan bahkan 77% dari laki-laki pun juga merasakan hal yang sama. Jadi, em, sangat krusial gitu untuk kita benar-benar tahu siapa audiens kita dan kita harus benar-benar menulis. Makanya kenapa dunia yang paling em, menurut saya dari sisi marketing yang lumayan kompleks selain desain itu adalah copywriting. Karena kesalahan copywriting akan menimbulkan berbagai kesalahan interpretasi, gitu ya. Dan copywriting itu sangat merepresentasikan sebuah audience marketing, gitu. Dan copywriting itu nggak serta-merta bisa mengcapture semua audience marketing. Kenapa? Karena copywriting itu juga dipengaruhi oleh beberapa hal, mulai dari usia, tingkat pendidikan, target area, gitu ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang, mungkin ada sebagian teman-teman di sini yang tinggal di daerah Bandung. Jadi seringkali mungkin ada market yang ada di Jawa Tengah, mungkin tidak akan masuk gitu. Jadi sangat essential nih copywriting. Dan apalagi kalau typo, grammar error, spelling yang tidak benar, itu pasti akan mengurangi em, rasa ketertarikan seseorang. Itu bisa melihat gitu ya. Kalau apalagi mungkin marketer gitu, kita akan melihat sama copy, sama tulisan aja tidak teliti. Bagaimana Anda akan men-treat customer Anda dengan baik. Kalau dari segi penulisan aja udah tidak di double check, triple check gitu untuk memastikan copywritingnya benar. Hmm. Oke, em, kita masuk ke one on one-nya copywriting ya. Apa sih copywriting one on one gitu ya? Yang pertama, eh, apa namanya role atau bagian dari copywriting itu tuh tujuannya untuk apa sih? Yang pertama yang pasti adalah untuk memiliki role untuk promotion. Jadi untuk mempromosikan sesuatu, gitu ya. Role-nya itu adalah memberikan promosi, informasi promosi terhadap sesuatu. Kemudian juga dia biasanya persuasive message, mengajak persuasif secara persuasif gitu ya. Dipersuade, diajak supaya orang tertarik untuk menggunakan produk atau untuk menelaah at least tentang produk tersebut gitu. Kemudian menciptakan curiosity, menciptakan rasa penasaran. Kalau teman-teman yang zaman sekarang bilangnya FOMO gitu ya. Wah, itu apa nih? Maksudnya apa nih gitu kan? Kok emang bener tuh rasanya bener-bener enak gitu. Emang benar itu, misalnya kayak salah satu produk yang saya handle ya, nah Civic kita klaim 100 jam kelembapan untuk produk Uyu. Emang benar itu 100 jam. 100 jam loh, 100 jam itu berarti em, apa namanya hampir 5 hari, 4 hari gitu kan. Tetap lembab gitu. Nah, jadi membuat curiosity buat orang-orang, penasaran jadinya. Lalu sudah pasti marketing communication role-nya untuk mengkomunikasikan secara pemasaran mulai dari branding untuk memperlihatkan produk ini atau brand ini seperti apa gitu ya. Nah, menurut Tom Albrighton, basic elemen dari copywriting itu ada beberapa sebenarnya. Copywriting ini tuh makanya memang tidak sekompleks dengan content writing. Makanya nanti kita akan lihat ya bedanya copywriting sama content writing. Biasanya elemen dari copywriting itu adalah headlines atau slogan, judul atau slogan dari brand tersebut. Kemudian strukturnya seperti apa, taglines,
Biasanya dia menggunakan metafora atau similes, tetapi mungkin ini tidak terlalu banyak diaplikasikan. Kemudian CTA, call to actions, dan juga case studies gitu. Jadi elemen-elemennya ini, tapi kalau berdasarkan pengalaman saya, yang paling penting itu adalah kita tahu headline, struktur, tagline-nya, atau key message-nya, dan juga call to action-nya mau seperti apa gitu. Nah, intinya copywriting itu tuh sesimpel mungkin tapi bisa membuat impact tuh sesignifikan mungkin. Jadi em, copywriting punya tendensi lebih sedikit atau efisien dibandingkan content writing. Copywriting tidak serta-merta harus tumpah ruah karena copywriting itu biasanya berpadu dengan desain. Nah, ketika kita berpadu dengan desain, nggak bisa semua kata-kata mau ditumpahin di dalam satu poster atau di dalam satu desain. Harus dipilih, harus dipikirkan em, placementnya bahkan. Kita harus bisa memvisualisasikan. Jadi copywriter itu tidak hanya terbatas dengan kemampuan berbahasa, tapi ketika nanti di place kira-kira kata-kata yang saya ciptakan ini akan ditaruh di mana ya? Bagaimana itu bisa mengcapture orang untuk tertarik gitu. Nah, yang paling penting tadi ya, copywriting itu harus tahu audiensnya siapa. Kemudian ciptakan storytellingnya. Storytelling itu tidak serta-merta dengan harus banyak-banyak kata, tapi menciptakan rangkaian informasi yang tetap connecting the dot atau tersambung, yang membuat orang itu jadinya, oh maksudnya brand ini tuh seperti ini. Narasi brand itu nih seperti ini, gitu ya. Karena copywriting itu akan mengantarkan ke konten, content writing, gitu. Jadi ketika sudah di entry awalnya pasti pakai copywriting dulu. Content writing itu adalah ketika orang getting deeper tentang brand tersebut atau tentang produk kita. Jadi jangan jelimet ketika mikirin, aduh copywritingnya seperti apa ya, harus kayak gimana ya ini ya gitu. Tapi kita harus tahu key message-nya apa dan apa yang penting. Jadi nggak perlu semua informasi tumpah ruah dimasukkan ke dalam satu um, display sebuah copywriting. Lanjut. Nah, ini seperti anak kembar sebenarnya. Mirip tapi nggak sama copywriting dengan content writing ini. Kita bahas ya. Tapi mungkin sebelumnya saya pengen tahu. eh Lihat dulu dia di kolom chat. Sorry. eh ada yang tahu nggak bedanya copywriting dengan content writing? Atau ada yang tahu bedanya copywriting dengan content writing? Ya, siapa tuh? Hilda. Silakan Hilda. Hilda and then abis itu Jehan ya. Dua aja. Coba Hilda, menurut Hilda gimana? Eh, udah kedengeran ya, Kak? Oh, udah. Oke. Ini koreksi ya, Kak, kalau salah. Kalau misalkan Mm-mm. copywriting itu dia sifatnya lebih kayak ngajak gitu, persuasif. Terus eh, bentuknya teks. Mm. Kalau misalkan content writing itu karakter tulisannya tuh lebih informatif, terus edukatif gitu kan. Mm. Nah, terus dia dalam bentuk eh, konten. Jadi untuk kontennya itu dibikin tulisan dulu terus buat konten, Mm. terus eh, buat medianya itu biasanya kalau konten itu di artikel ya, Kak, Mm. di website. Kalau misalkan eh, copywriting bisa di iklan, ads, eh, media konvensional atau di media sosial Mm. kayak gitu. Oke, thank you Itu Hilda. sih setahu Terima aku. kasih sudah Iya. berani sharing. Satu lagi nih siapa? Jehan? Halo. Halo, halo Kak. Ya, Baik Kak, izin menjelaskan.
Mm-mm. Secara perbedaan tulisan itu copywriting ya. Mm-mm. Copywriting itu tulisannya itu harus singkat, kreatif, Mm-mm. dan persuasif dengan penekanan pada daya tarik emosional dan keuntungan produk. Mm-mm. Sedangkan content writing, nah tulisannya itu lebih ke content writing harus informatif, terstruktur, dan berwawasan luas, Kak. Jadi lebih ke penekanan pada kejelasan serta kedalaman informasi, Kak. Seperti itu. Oke. Wah, mantap. Oke, thank you Jan, thank you Hilda. Ini saya udah lihat banyak sekali yang balas pertanyaan saya ya. Copywriting lebih persuade, content writing untuk educate, copywriting biasanya advertising, content writing biasanya artikel, copywriting biasanya lebih pendek, lalu content writing itu biasanya lebih panjang gitu ya. Well, semuanya itu tidak ada yang salah teman-teman. Dan menurut saya berarti teman-teman sebenarnya mungkin karena sudah belajar konten ya di hari sebelumnya sudah bisa membedakan mana yang content writing, mana yang copywriting gitu. Jadi menurut saya ini sangat menarik nih karena teman-teman sebenarnya sudah paham, berarti tinggal kita lebih dalam aja em, apa namanya neranginnya ya. Oke, sebentar remove. Wait, hold on, saya share lagi. Dah, kelihatan presentasinya? Oke Kak, kelihatan Kak. Kelihatan ya. Alright. Nah, lanjut ya. Jadi bedanya copywriting dengan content writing, tadi teman-teman sebenarnya udah jawab. Jadi saya salut sekali. Copywriting itu biasanya digunakan untuk menjual produk atau service. Sedangkan content writing itu enggak. Content writing itu untuk menciptakan sebuah atraksi, bukan atraksi ya, ketertarikan pembaca di search engine, itu artinya di Google atau di tempat mana untuk mengedukasi mereka. Jadi tujuan dari copywriting itu adalah sales, kalau content writing itu adalah educate. Itu simpelnya. Kemudian copywriting, yes, copywriting itu biasanya lebih singkat nulisnya dibandingin website. Sedangkan kalau content writing itu heavy, biasanya di web content. Longer dan lebih detail, lebih banyak pemaparan informasinya. Misal ya kita bahas tentang kayak apa namanya copywriting itu kayak dress merah berbahan polyester dengan desain flowy, sorry, dress merah dengan harga 100.000. Tapi content writing, dress merah ini terbuat dari bahan polyester dengan aksentuasi flowy yang membuat ketika Anda menggunakan terasa ringan dan seperti ada terpaan angin. Kemudian bahan ini apa brand ini desain ini terinspirasi dari bla 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 bla. Jadi kalau udah penjelasan lebih detail itu akan masuk ke konten. Tapi untuk catching eyes, oh ada dress merah harganya cuma 200.000 nih, gitu. Kemudian copywriting itu apa namanya six the info dari reader itu untuk em, tadi ya dari menciptakan emosi sampai mereka akhirnya penasaran. Wah, ini dress merah cuma 200.000 saya klik ah. Jadi mereka melakukan sebuah aksi. Nah, sedangkan kalau misalnya content writing itu biasanya lebih mengextend aja. Ini tuh maksudnya gimana, produknya seperti apa, kualitasnya bagaimana, gitu. Copywriting itu jarang sekali digunakan untuk SEO sebenarnya. Sedangkan kalau content writing, yes, digunakan untuk SEO. Tetapi uniknya, copywriting itu ada yang untuk SEO. Jadi ada SEO copywriting. Seperti apa itu SEO copywriting? Sebenarnya SEO copywriting itu adalah sebenarnya bagian dari content writing. Cuman copywriting yang dilakukan SEO itu sangat taktikal. Harus menggunakan dengan keywords-keywords tertentu. Jadi rangkaian kata-kata atau yang dilakukan untuk mempromosikan suatu produk, goalsnya SEO kan juga ada ke sales. Jadi sebenarnya bisa masuk ke copywriting. Tapi penggunaan SEO copywriting itu lebih kompleks karena dia itu adalah in between konten dan copywriting. Jadi ada di tengah-tengah. Jadi em, secara teoretikal SEO copywriting tetap merupakan jenis dari copywriting.
Lalu marketing copy copywriting itu biasanya lebih direct, straight to the point. Sedangkan kalau content writing itu biasanya mereka lebih, mendalu-dalu banyak sekali yang diterangkan gitu. Biasanya strukturnya sudah terlihat tuh. Mereka mau jadi bridging, kemudian product explanation, lalu kelebihan produk, harga yang ditawarkan, kemudian kenapa orang harus membeli. Gitu. Biasanya seperti itu content writing. Jadi mereka punya narasi yang lebih lama dibandingkan copywriting. Kita lanjut ya, tipe-tipe copywriting. Nah, ini lumayan banyak nih teman-teman tipe-tipe copywritingnya. Slideshow. Alright. Tipe copywriting. Oke, tipe copywriting di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 ya. Ini menurut di Knowledge Academy. Gitu, di fitur di rangkaian artikel Ref Panda dan Raw Content. Nah, jadi tipe-tipe atau jenis-jenis dari copywriting itu, yang pertama adalah brand copywriting. Biasanya brand copywriting ini lebih menjelaskan atau merupakan tagline dari sebuah brand. Misal kayak Nike, just do it. Gitu. Kemudian apa namanya? L'Oreal, because you are worth it. Gitu. Itu mereka adalah tagline. Tagline itu biasanya nyambung sama mission statement, sama about us sebuah brand. Jadi mereka itu pengen menciptakan narasi atau persepsi yang diciptakan atau sebuah brand ini tuh kayak gimana sih gitu. Nah, itu adalah brand copywriting. Mereka sangat fokus dengan essence brandingnya mereka. Jadi biasanya itu lebih ke narasi-narasi di kalimat-kalimat tentang brand tersebut.